malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Polda Metro Jaya sudah resmi mengumumkan bahwa kematian diplomat muda Deplu bukan karena peristiwa tindak pidana. Pertanyaannya, kalau bukan karena peristiwa tindak pidana, kok bisa wajahnya dilakban begitu rapi, ya? Dilakban begitu rapi, bukankah pada saat dia mulai melakban dari atas, begitu nyampe di hidung, dia sudah nggak bisa bernapas dan juga badannya akan panik sampai kemudian dilakban sampai ke bawah. Lagi pula, kalau orang melakban untuk bunuh diri, dilakban sendiri, kok bisa lakbannya lebih rapi dari tukang apa itu? Tukang paket. Sangat rapi. Ya, sangat rapi, ya. Inilah Hot Room, misteri kematian diplomat muda. Happy ending story. Tidak bosan-bosannya saya menyarankan kepada para pemirsa agar seringlah minum kopi tanpa gula seperti yang Hotman lakukan setiap jam 4 subuh sebelum saya berenang dan bekerja. Dan bagi rekan-rekan saya yang umurnya sudah parah seperti aku, agar kau jangan sampai lupa ingatan, lupa anak istri, minum kopi karena dipercaya secara medis kopi akan mencegah amnesia. Kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium, kopinya Hotman. Halo Pak Dokter, melalui Zoom. Pak Mirsam, selamat malam, ya. Pak Mirsam Ratri Wiratmoko, dokter ahli pernapasan, ahli paru. Ada pertanyaan begini Pak Dok, Anda sudah mengikuti kasus kematian diplomat muda Deplu, di mana lakbannya itu sangat rapi dari atas sampai ke leher. Pada saat lakbannya sudah mencapai hidung, nggak bisa napas, apakah mungkin dia masih bisa bikin lakban begitu rapi? Dan dia pun ditemukan dalam keadaan selimutnya pun sampai menutupi kepala. Dari segi pernapasan, ilmu kedokteran, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Hotman. Selamat malam kepada seluruh pemirsa Metro TV. Jadi saya mungkin hanya bisa berpendapat dari segi keilmuan saya, ya, mengenai bagaimana apabila seseorang itu tidak kekurangan oksigen dalam badannya dia. Jadi kalau kita kenal bahwa oksigen itu kan sangat diperlukan untuk seorang manusia untuk melakukan sehari-hari. Memang pintu masuk oksigen itu terutama dari hidung, ya. Jadi apabila suatu kondisi seorang manusia kekurangan oksigen, ya, kita kenal yang namanya hipoksemia. Ya, hipoksemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar oksigen dalam darahnya itu berkurang, jadi di bawah dari normal. Ya, kalau kondisi hipoksemia secara terus-menerus berlangsung dan tidak ditangani, maka lama-lamaan terjadi yang namanya hipoksia, tidak adanya oksigen dalam pembuluh darah atau jaringan sekitarnya. Ya, nah, misalnya seorang kekurangan oksigen itu pasti ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda seorang bisa kekurangan oksigen kalau kita lihat? Ya, nah. Secara gamblang, hipoksemia itu kita bagi dari mana ringan, sedang, dan berat, ya. Jadi kalau bila terjadi hipoksemia ringan, maka gejalanya seorang itu akan menjadi sesak napas. Dia sesak napas, dia merasa kekurangan oksigen dalam paru-parunya. Nah, ketika sesak napas, maka terjadi kompensasi tubuh. Nah, apa yang terjadi pada tubuh? Paru akan bernapas lebih cepat. Jadi frekuensi napas yang biasanya 16-22 kali per menit, dia akan meningkat. Kita namanya kalau bahasa kedokteran pakai flu. Jadi kita bernapas lebih cepat sehingga mengharapkan ambilan oksigen dari luar itu lebih cepat sehingga memenuhi kebutuhan oksigen di dalam badannya. Selain napas cepat juga pusing, sakit kepala, kulit pecah, jantung juga berdetak lebih cepat. Kenapa? Karena jantung kekurangan oksigen maka dia akan berdetak lebih cepat. Nah, kalau sampai sebuah kasus hipoksemia ringan tidak tertangani dengan baik, maka dia akan berlanjut sebuah kasus sedang berat gitu hipoksemia. Tanda-tanda ini juga pasti lebih dari sekedar yang ringan, jadi sampai kita bilang cyanosis gitu ya, kulit bibir atau kulit kalian berwarna kebiruan gelisah, atau kita di bahasa kedokterannya agitasi, bahkan sampai penurunan tekanan darah, penurunan kesadaran,
denyut jantung yang tadinya cepat akan jadi lebih lambat. Akhirnya otot-otot pernapasan, otot-otot tambahan di leher, di dada semua akan bergerak memenuhi kebutuhan oksigen. Betul Pak. Pak dokter bilang pada saat sudah ketutup hidung dengan leban, Pak dokter bilang badan akan bergerak. Maksudnya apa tuh? Jadi logikanya kalau misalnya seorang kekurangan oksigen tadi yang misalnya tapi kalau dianalogikan dengan hidung tertutup lakban, maka ada tanda-tanda hipoksemia. Nah, hipoksemia itu salah satu kalau sudah kasusnya sedang itu sampai tanda gelisah. Dia gelisah dan sampai bisa terjadi penurunan kesadaran itu bisa terjadi pada kasus ini. Pertanyaannya adalah kalau sudah hidung, kok bisa dia masih bisa melilitkan sampai ke bawah mulutnya, sampai ke lehernya, rapi banget. Apakah orang yang sudah tidak bisa bernapas masih bisa melakban mukanya begitu rapi? Dan kemudian juga selimutnya pun rapi, tidak bergeser. Bukankah kalau orang sudah kena lakban tidak bisa napas, dokter bilang badannya akan gerak-gerak atau gimana? Pasti selimutnya nggak mungkin rapi. Jadi kalau dari teorinya ketika seorang terjadi hipoksemia atau kekurangan oksigen, tadi saya katakan bahwa kondisi gelisah ya, gelisah biasanya pasien bergerak-gerak biasanya karena dia gelisah karena kurang oksigen terutama di otak gitu ya. Nah, itu dia tambahkan bahwa otak itu kan merupakan suatu pusat dari semua aktivitas tubuh, pusat pernapasan, pusat semua itu ada di kesadaran, semua ada di otak. Jadi kalau kita kekurangan oksigen gitu ya di otak, oksigen tidak sampai ke otak, itu kalau biasanya terjadi kerusakan otak. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau 1 sampai 2 menit otak itu tidak terkena oksigen, maka terjadi kerusakan otak ringan, atau penurunan fungsi dari otak secara ringan. Nah, kalau 2 sampai 5 menit itu mulai terjadi kekurang kesadaran biasanya. Jadi terjadi kerusakan otak selama 3-5 menit tidak terkena oksigen, maka bisa terjadi penurunan kesadaran. Nah, kalau 5 menit itu tidak terkena oksigen, maka bisa terjadi kerusakan otak yang sifatnya permanen. Jadi kerusakan otak yang tidak bisa kembali seperti semula awalnya. Kalau lebih lagi dari 5 menit sampai 8-10 menit, bahkan bisa jadi kerusakan otak berat yang bisa menyebabkan kematian. Bisa seperti itu. Pertanyaannya adalah pada begitu tertutup hidungnya nggak bisa napas, secara medis masih mungkin nggak manusia normal bisa melilitkan lakban itu begitu rapi, bahkan lebih rapi daripada orang. Kita kalau melilitkan lakban sendiri pasti nggak bisa rapi, tapi ini kok bisa rapi sampai ke lehernya, menurut kalau itu benar yang difoto ya. Secara pernapasan, pendapat dokter, apakah itu bisa dilakukan oleh manusia normal? Dia tidak melihat lagi wajahnya, karena dia kan tutup begini, masa rapi begitu? Silakan dok. Mungkin nggak sih sudah dia foto itu, dok mengatakan ada keanehan nggak, seolah-olah ini bukan bunuh diri atau pasti ada peran pihak ketiga? Saya nggak berani menyampaikan karena kan saya hanya di bidang saya ya. Saya intinya bahwa kalau ketika terjadi ketidakadanya oksigen, kekurangan oksigen masuk ke otak itu, tadi saya katakan bahwa 1-2 menit itu sudah mulai penurunan fungsi otak dan kehilangan kesadaran sudah mulai pada menit ketiga sampai menit kelima. Menit ketiga sudah kehilangan kesadaran. Menit ketiga ya? Ya, 3-5 menit. 3-5 menit itu ketika oksigen tidak sampai ke otak, malah mulai terjadi penurunan kesadaran. Teorinya seperti itu. Nah, di atas 5 menit terjadi kerusakan permanen, bahkan 8-10 menit bisa terjadi kerusakan berat sehingga menyebabkan kematian. Jadi kalau 1-2 menit secara analisa manusia normal dari segi napas masih masuk di akal nggak bahwa dia tidak bisa bernapas tapi melilitkan lakban begitu rapi secara medis, secara pernapasan dulu? Bukankah mulai dia gelisah, badannya bergerak-gerak? Ya kalau masih 1-2 menit kan berarti masih hipoksemia dong ya. Sudah apa? Hipoksemia kategorinya yang sedang, hipoksemia kekurangan oksigen. Kalau 1-2 menit akibatnya terhadap tubuh si korban apa? Kalau 1-2 menit terjadi penurunan fungsi otak secara ringan. Jadi dia otak-otak mulai kerusakan secara ringan tapi belum sampai penurunan kesadaran biasanya. Kalau 1-2 menit. Nah itu biasanya pasien tadi bahwa gejala-gejalanya pasti dia akan gelisah, pernapasan akan lebih cepat, dan jantung pun juga akan lebih. Kita minta oksigen gitu dengan cepat supaya oksigenasi tubuh juga lancar seperti itu. Sehingga memang kalau apakah bisa sampai melilit, saya tidak bisa berpendapat sampai ke sana ya, sepertinya gitu. Termasuk selimut rapi banget di mukanya dan di badannya, selimutnya rapi. Kalau sudah bergerak-gerak tubuhnya karena sudah napasnya sudah habis,
pasti kaki, tangan semua nendangan kemana-mana dong. Selimutnya akan berantakan. Gimana kira-kira? Dari gerakan tubuh maksudnya, dari segi medis. Silakan dok. Oke. Tanggal 28 kemarin mereka mau ulangi lagi. Kami Komnas juga diundang, ada 2 penambahan. Ya. Itu dari Komnas HAM dan juga dari Komnas HAM dan kemudian dari dokter RCM dengan ahli digital forensik, Pak. Ya. Kemudian setelah diumumkan press release hari Selasa ya, tanggal 29, itu juga berserta keluarga almarhum dan juga dari perwakilan Kemlu. Ya. Perwakilan Kemlu itu adalah komandan pimpinan daripada almarhum, Ya. termasuk rekan-rekan itu ada 6 orang kalau nggak salah. Kalau dari keluarga yang hadir langsung itu ada 4 atau 5 yang Zoom itu dari istri almarhum maupun orang Jadi tua. intinya Pak, karena kita segmen pertama mau habis. Intinya Pak, apakah Intinya didukung bukti kuat bahwa dia bukan pidana atau apa? Intinya begini, dihadirkan ahli dari Pusinafis, Ya. kemudian digital. Lagi di hot room, Pak Abimayu, ahli digital forensik. Sebelum Bapak membahas kasus itu, saya ada pertanyaan yang umum dulu. Apa bedanya secara forensik orang mati dibekap nggak bisa nafas, atau orang mati dilakban sehingga nggak bisa nafas? Entah siapa yang melakukan. Dari segi forensik, gimana? Saya nggak bisa jawab karena saya digital, forensik bukan forensik. Jadi kalau secara digital berarti saya menganalisa segala sesuatu yang berbasis teknologi, bukan berbasis hanya langsung fisik kepada orang. Jadi kalau ada semua kejadian yang terekam, yang terdata, yang baik secara langsung maupun secara digital, komunikasi infrastrukturnya, datanya itu yang saya review. Oh, bukan dari segi medisnya? Bukan segi medisnya. Digital forensik benar-benar ada dari misalnya dari CCTV-nya, dari komunikasinya, dari kemudian data halnya, transaksinya. Kalau begitu, kalau melihat digital dari video, Bapak bisa melihat si tukang OB-nya rumah itu masuk ke dalam keadaan si korban selimutnya rapi banget dan lakbannya juga rapi. Apa pendapat Anda terhadap itu? Kita melihat segala sesuatu itu jangan pernah melihat ujung dan belakang. Ya. Kalau kepalanya ular, buntutnya ular dibalik name-tag di sini, bukan berarti itu berarti ular. Ya bisa jadi hanya kepalanya kemudian badannya terputus. Tapi kan ternyata tidak dari diragukan naga. bahwa video itu sudah viral bahwa pada saat tukang di rumah itu masuk ke dalam, Iya. si korban dalam keadaan selimutnya rapi dan itu lakbannya rapi banget. Iya. Nah, Anggap kalau itu benar, Oke. Kalau itu benar, kita melihatnya sekarang saat itu orang masuk. Ya. Ya, saat si petugas tersebut Ya. masuk itu dalam keadaan kaget saat dia membuka pintu, ya kan? Ya. Si petugasnya dibuka pintunya, dan itu menurut saya terkesan sedikit sandiwara, karena justru ada senario yang tidak terungkap, yaitu pada saat si petugas membuka jendela, setelah jendela terbuka, yang dilakukan petugas bukannya mencari tahu siapa ada apa di dalam dengan menyibak jendela hordennya, tetapi langsung hanya melihat ke pintu seakan kayak maling hanya pengen membuka pintu dulu. Padahal kalau kita pengen masuk ke dalam satu jendela, dalam satu kamar, yang kita ingin ketahui adalah apa yang terjadi di dalam kamar, karena itu yang ditanyakan sama istrinya dan lain sebagainya kan. Nah, saat terbuka jendelanya, dia pasti harusnya akan menyibak jendela dan kemudian mencari, melihat tahu memanggilkah atau menyinari. Kalau umpamanya gelap, dia pakai ponselnya, pakai flash. Tapi ini membuka tapi langsung ke pintu. Ya, bukan meminta untuk melihat ke dalam. Ini sudah tanda yang dilakukan orang itu kalau tujuannya dia memang untuk melihat apa yang di dalam. Analisa saudara kira-kira apa? Berarti video itu pun jadinya kayak terkesan skenario apa ini mau dibuat-buat atau seperti apa. Saya tambahkan ya Bang Hotman ya. Apakah Anda mencurigai bahwa si petugas itu tahu bahwa itu sudah ada korban meninggal di dalam sebelum dia masuk? Saya bukan menganalisa di digital forensik itu tidak ada motivasi, kemudian tidak ada. Dari gayanya mencurigakan. Gini, gaya mencurigakan itu bukan bahasa digital forensik, Bang Hotman. Bahasa apa dong? Jadi gini, kalau dari saya gini Bang Hotman, saat orang sekarang membuka jendelanya,
Yang membuka jendelanya aja yang dibuka pojokan jendela, jendela bisa kebuka. Itu lawakan macam apa Bang Hotman? Karena semua jendela itu kuncinya di tengah. Kalau kuncinya ada di samping berarti kiri kanan. Makanya saya tanya, lawakan itu Iya. akhirnya Bapak kesimpulannya apa? Janggal, bahasa Janggal. janggal. Ya, Ya janggalnya kenapa? Pertama, cara membuka jendelanya janggal. Bagaimana jendela yang dikunci di tengah bisa dibuka dari samping, dan kemudian bagaimana petugas tersebut saat masuk saat berhasil membuka jendela, bukan melihat apa yang terjadi di dalam, kemudian berupaya langsung membuka jendela. Terkecuali dia melihat dulu ke dalam, kaget dia lihat ada orang yang mungkin terbungkus ataupun kesannya kayaknya terbujur kaku, misal kayak gimana, segera dia berupaya membuka jendela. Make sense kalau hal itu terjadi, tapi ini tidak terjadi seperti itu. Dan setelah dibuka baru kayaknya kaget, soalnya kaget. Nah skenario itu yang jadi pertanyaan, adakah suatu scene yang terputus? Dalam arti sebetulnya memang ada kelihatan kagetnya tetapi tidak terekam. Ya. terus sikap dari perilaku si petugas itu saat masuk ke dalam, ya, melihat ada orang terbungkus dengan selimut lengkap dan pelapanya rapi, dan dia juga biasa-biasa saja, apa? Kalau sikap tidak dipelajari dalam bahasa digital, Ya. Bang Hotman, jadi saya tidak bisa Jadi sikapnya. Jadi lebih ke secara visual, Bang Hotman. Kita tidak bisa melihat bahwa si orang tersebut melakukan kegiatan, dia melakukan aktivitas, kemudian apakah gesturnya dia kaget atau bagaimana, itu bukan menjadi bahasa-bahasa. Kalau begitu gini aja, secara digital, apakah Anda mendukung keputusan Polda Metro Jaya yang sudah mengatakan itu bukan peristiwa pidana? Sama sekali enggak, 100% saya enggak mendukung. Kenapa? Karena pertama dari skenario yang ada banyak yang terputus. Bayangkan hanya dengan informasi yang begitu terbatas, Ya. kemudian pihak kepolisian bisa bilang bahwa itu kasus bunuh diri. Sementara kepolisian tidak bisa membuktikan apa yang terjadi di kamar tersebut berdasarkan data-data CCTV sehari atau 2 hari sebelumnya. Tidak pernah ada rekaman bagaimana si korban pada hari ini dia masuk, dia berangkat pagi ke kantor kapan, kemudian naik taksi, kemudian ke kantornya ke Jadi intinya Anda tidak setuju dengan keputusan Polda Metro Jaya? Iya. Gimana dengan ahli pidana kita, Pak Laki? Ahli pidana kan? Kriminolog. Oh, kriminolog. Ya, oke. Gimana? Ya, saya justru malah tertarik dengan judul pada acara hari ini. Ya. Jadi happy ending story. Ya happy ending lah. Nah, nobody go to jail. Apakah kemudian harus happy ending atau kemudian memuaskan semua pihak? Ya. Maka dalam konteks ini saya ingin mengangkat suatu konsep tentang dramatization of evil. Ya. Saat kemudian ada orang yang tidak dicurigai melakukan suatu tindakan yang memang dianggap sebagai kejahatan, Ya. kemudian menghilangkan nyawanya, apakah memang kita perlu melabel dia? Atau jangan-jangan di sisi lain kita kenal sebagai lawannya, dramatization of angel. Jangan-jangan citra diri yang kemudian terbentuk adalah bagaimana kemudian profiling yang melekat kepada. Makanya bisa nggak kita fokus apa pendapat Anda terhadap putusan Polda Metro Jaya? Dalam konteks ini kita harus bisa memenuhi bahwa memang belum ada unsur pidana. Belum ada unsur pidana. Dan Ya. definisi yang digunakan selama proses press release kemarin adalah definisi korban. Dalam konteks kriminologi, Jadi Anda mengatakan tidak ada kelainan sebagaimana kata digital forensik. saya pikir bukan tidak ada kelainan, ada anomali di sini. Apa itu anomali? Anomali dalam konteks saat story pertama adalah kita bisa lihat kita menjawab bagaimana kemudian korban menghabisi atau kemudian meninggal. Yang kedua adalah story yang kedua saya kemudian menjadi perhatian publik adalah motivasi apa yang melandasi diri korban. Maka dalam konteks kita lihat dalam konteks 3 aspek, altruistik, egoistik, dan anomik. Altruistik jika memang pengharapan inilah yang dilakukan, ada pengorbanan di sana, ada kemudian sesuatu yang dia tutupi, ada kemudian upaya-upaya yang saat kemudian dia bongkar atau kemudian diketahui oleh publik, maka akan mencederai. Kalau gitu saya mau fokus kepada kalau orang mau bunuh diri, ya, kan banyak dengan pil tidur cepat selesai. Tapi ini melakban dengan begitu rapi, ya, melebihi dari tukang paket. Ya, secara kriminolog begitu gimana? Karena pada saat dia melakban hidungnya, ininya belum, berarti dia masih melakban terus. Apa dari si kriminolog itu bisa dia katakan bahwa itu bukan orang lain yang membekap dia dulu baru dilakban? Dalam konteks TKP tentu agak sulit Bang, karena TKP tergolong sebagai clean area. Yang pertama, yang kedua, local mystery pun tidak akan sebersih ini. Nanti akan Bapak jawab, katanya clean area katanya. Ya. Dalam konteks TKP Ya. yang berada di pos-posan tersebut. Yang kedua adalah jika kemudian kesimpulannya seperti itu, maka yang bisa kita lihat adalah ada sikap altruistik bahkan cenderung anonim. Jadi dia mengalami suatu gejolak dalam dirinya, apakah kemudian dalam konteks pekerjaan, apakah kemudian dalam konteks keluarga, atau bahkan dalam konteks pertemanan. Oke,
Oke, jadi pertanyaan Anda secara kriminolog masih bisa dibenarkan ada orang yang berpendidikan tinggi membunuh diri dengan melakukan begitu sengsara dia? Betul Bang. Karena Oke. ada Ya, definisi mengenai sweet death. Jadi ada kematian yang memang diharapkan dengan kondisi yang sangat besar. Sweet death, sweet death. Tunggu lagi di hot room. Pak Yusril sekarang sudah normal kembali sebagai praktisi hukum. Anda memihak mana? Memihak Polda, memihak beliau? Saya memihak aktivis. Siapa? Aktivis. Siapa itu? Aktivis yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Polda. Hah? Kenapa? Penuh kejanggalan. 1, 2, 3, silakan. Pertama, pernyataan di Reskrimum dengan ahli forensik dari RSCM bertentangan. Di mana pertentangannya? Ahli RSCM mengatakan bahwa kematian korban diakibatkan adanya pertama luka lebam. Luka lebam. Ada kata-kata itu? Ada. Dan itu nyata pada saat konferensi pers. Ini Kompolnas nanti jawab ini. Ya, betul. Luka lebam. 1. Luka lebam. Kemudian ada hasil otopsi luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah dalam. Luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah dalam. Ya. Bibir bawah dalam. Oke. Kemudian luka lecet pada pipi kanan. Luka lecet pada Ya. pipi kanan. Luka lecet pada leher. Wah. Kemudian memar pada kelopak atas mata sebelah kiri Tuh, itu bukan sweet death, bukan mati indah tuh. dan bibir bawah bagian dalam. Ya. Memar pada lengan atas bagian kanan dan bawah. Tenggorokan ditemukan lendir dan busa halus Hah? putih kemerahan. Sembab paru pembengkakan paru. Pelebaran pembuluh darah dan bintik-bintik pendarahan. Darah berwarna gelap dan encer. Gambaran kekurangan oksigen akut pada jantung. Hah? Gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang menyebabkan kematian. Taruh. Bapak hati-hati ngomong gini. Saya dan beliau ini adalah tim pengacaranya Prabowo di Pilpres di MK. Ya, hati-hati loh. Ini berdasarkan pernyataan dari ahli forensik. Oh gitu. Ya udah silakan ya kalau gitu. Saya- Apalagi sudah pensiun ya. Iya, Ya saya udah. udah ini. Ya, oke silakan. Pernyataan Jadi pada saat kontes tuh. begitu banyak luka begitu, sebagai ahli hukum, Anda mau ngomong apa? Kalau luka sebegitu banyak dikatakan mati bunuh diri, pertanyaannya sebelum dia lakban dia tutup dengan plastik dulu, baru Oh. kemudian lakban. Yang kedua, Ya, dikatakan hanya ditemukan sidik jari ya. dan ada beberapa sidik jari Ini lainnya. ada forensik RSCM ya. Ya, Kompolnas, kenapa Bapak Tega tadi mengatakan seolah-olah tidak ada kewajaran? Bapak kan dibayar oleh negara. Ya coba, kenapa? Coba bantah dulu keterangan beliau. Betul Bang Lukman. Banyak luka katanya. Jadi almarhum itu di balik daripada lakban itu ada plastik ditutup plastik baru dilakban, dan ini sudah fakta. Nah, yang kedua Bang, kita melihat 2139 atau 21 almarhum naik ke atas rooftop lantai. Fokus dulu ke hasil RSCM tadi. Iya. Ahli forensik mengatakan banyak luka di tubuh korban. Benarkah itu? ditemukan kekerasan benda tumpul. Ya, Ini ada loh. Ya. Ditemukan kekerasan benda tumpul. ya. Itu dulu fokus tuh Pak. Ada Bapak mengakui nggak itu ada? Ada Bang. Jadi? Yang memar termasuk kekerasan. Jadi kalau udah begitu banyak banget lagi. Betul. Nah, itu dimungkinkan pada waktu almarhum berada di rooftop lantai 12. Luka-luka di atas, di mana kaitannya? Dia kan nggak dikeroyok di sana. Ini Bang, kami jelaskan. Yang kita lihat di CCTV, tinggi daripada beton pembatas itu 30 cm. Tingginya 150, lebarnya 30 cm. Kita lihat dia Bukan, begini, Bang. apa kaitannya itu dengan luka-luka di tubuh? Nah. Dia kan tidak dianiaya di situ, di atas gedung. Tolong Bapak dulu fokus ke arah hasil forensik ini. Ini kami fokus Bang, kami fokus. Iya. Karena dengan dia menekan beton pembatas itu cukup lama. Dan Masa Enggak lama, sebentar banget saya lihat rekamannya, enggak lama, cuma mau naik gagal, saya lihat banget. Bang Hotman, Kalau tertumbur ada lihat. Bang Hotman, Silakan.
dari hasil penglihatan saya dan tim kami menganalisa Ya, bahwa dia naik ke atas itu melihat masih ada enggak orang yang membuntuti dia, karena dia sudah dapat informasi sebelumnya ya, ada yang membuntuti dia, ya kan, membuntuti dia. dan tidak ada keroyokan di sana. Tidak ada, tidak ada. Kalau dia naik di atas tembok itu, mana mungkin terjadi luka lebam, Ya, iya kan? Sekeras-kerasnya orang memeluk tembok begini, ya. tidak mungkin terjadi luka lebam. Saya ini sudah 30 tahun pengacara, Pak. Ah, lebih tua gue dong. Iya. Ya, Dan mereka saya banyak dengan menangani, kopi luwak aku lebih semangat ya. dan aku banyak menangani kasus pembunuhan. Oh, Ya. mantan Dirjen Yusril juga pengacara sama saya di Pilpres kemarin waktu diangkat. Dan yang satu hal, Bang Hotman, saya juga yang mengungkap kasus penembakan tentara UNPKF Ya, di Timor Leste, ya, di desa Dibuli. ya. Itu saya investigasi dan hasilnya nyata. Sebentar dulu. Tidak ada seperti yang dikatakan luka lebam dan sebagainya itu karena sandar tembok. Itu dari mana ceritanya? Dan sebentar Pak Nikolai, cuma sebentar doang. Gimana Iya, ini kriminolog? Bapak mengatakan tadi mati indah, sweet death. Ini ada luka begitu banyak. Itu masih mati indah atau Anda menarik pernyataan saudara? Saya masih tetap konsisten dengan pernyataan saya, karena Ya, dalam konteks ya kan banyak luka coba. Kalau benar secara forensik banyak luka, itu mati indah, mati apa? bisa juga disebabkan semisal saat kemudian ini kita tidak kemudian mendalami forensik secara Kalau itu benar kan? Benar. Ini sudah, ini anggap ini benar. Kalau ini benar, kita jangan lagi berhalusinasi. Kalau ini benar adalah hasil forensik, apakah Anda sebagai kriminal berubah pendapat? Kalau benar ya, gimana? tidak ada ulang pendapat karena memang dalam konteks bagaimana kemudian point to point yang terjadi sebelum almarhum meninggal itu mengindikasikan ada relasi di bidang saat kemudian pekerjaan atau kemudian di bidang bagaimana relasi antara dengan pihak keluarga. Emang kalau bunuh diri pakainya luka di mana? Luka di sini, luka di sini. Emang itu bunuh diri? Dalam konteks ini bukan itu yang menjadi penyebab bunuh dirinya, Pak. Dalam konteks ini Bukan. Terjadinya luka itu loh. Ya. Saya tidak akan masuk ke sana, Bang, karena Ya kalau nggak masuk ke sana ya Yang susah. kedua adalah motivasi dalam konteks altruistik dengan anonim. Jadi ada kemungkinan juga ruang tafsir yang kemudian diberikan oleh Perdana dan kemudian kesimpulan sudah disampaikan. Anda jawab ya, coba jawab dulu. Penyebab kematian seseorang bukan dari teori konspirasi atau teori kriminal, Ya, tapi fakta terjadinya kematian. ya, Penyebab kematian itu ya. Kemudian bekas-bekas kalau terjadi penganiayaan, Ya. ada bekas. Atau kalau dia mau bunuh diri, ya kan? Setidak-tidaknya dia bisa melakukan berpikir 2 kali atau niatnya sudah bunuh diri, dia lakukan. ya, Kalau dikatakan dia naik di rooftop itu untuk tujuan bunuh diri, dia udah melompat ke bawah. benar. Ngapain dia harus nunggu? Ya. Ngapain harus meninggalkan tas? Ya, Nah, yang berisi tas kertas yang berisi pakaian dan juga Bang Hotman, ditemukan di dalam tas kertas itu ada handphone sekali pakai ya, dan juga GPS. Itu Ya. pertama, itu tidak diungkap. Yang kedua di dalam itu hilang semua. hilang. Di dalam laptop itu ada data-data by name by address tentang sindikat TPPO. Oh, Anda tahu mengatakan itu? Kenapa dari mana? Ada informasi A1 Bang. Oh begitu. Terus handphone dia yang terakhir dipakai juga hilang katanya. Katanya hilang, tapi Yang pada saat dia telepon istrinya, kita tanda tanya waktu dia ke GI bersama 2 orang. ya, Ada Farah, ada Dion, ya, ya kan? Nah, ketika dia balik ke kosnya, dia juga pegang handphone. ya. Nah, yang hilang tuh handphone yang mana? Oke. Ya kan? Handphone yang mana yang hilang? Dia katanya jam 9 malam baru telepon istrinya. Jam 9 malam dia telepon istrinya. Ya, dia jawab. Katanya untuk sedang menunggu taksi. Ya. Ya kan? Nah, setelah itu dia pergi, ya kan? 21.43 dia berada di rooftop sampai 23.09. Ya, 1 jam 26 menit. ya, Ya kan? 22.15 penjaga kos bernama Siswanto mengatakan bertemu dengan almarhum dan menyapa ya, di kos. Padahal almarhum baru pulang itu 23.09, ya. 23 lebih. Dari mana? Dalam satu peristiwa ada 2 orang Berbeda gitu. berbeda. Di pos ditemukan pada jam 22.15 oleh penjaga kos Siswanto, tetapi di rooftop sampai jam 23.09.
Wah, ini semakin menarik. Sesudah beliau baru pensiun jadi dirjen, semakin galak. Mudah-mudahan Bapak terus untuk perkara pembunuhan, saya perkara bisnis saja karena saya mau duitnya aja deh. Tunggu lagi di hot room ya. Tunggu lagi di hot room. Di segmen terakhir ini, inilah waktu bagi para narsum untuk saling sikat pendapat masing-masing. Pak Nikolai, kalau data-data tadi itu nggak usah diulang lagi karena sudah ada secara medis. Apa pendapat komentar Bapak terhadap dua narsum yang mengatakan bahwa itu tidak ada kaitan dengan peristiwa pidana? Pendapat komentar apa terhadap dua narsum ini? Nanti habis itu Pak Abimayu baru nanti dijawab berdua. Silakan. Singkat saja, Pak Hotman. Prematur. Prematur. Prematur kan prematur kalau dia sudah melihat bukti medis ada luka-luka itu bukan prematur, itu namanya meniadakan bukti. Bukan. Mereka mengatakan bahwa kematian itu seolah-olah bunuh diri kan? Iya. Enggak, tapi setelah melihat bukti medis ini bukannya itu bukan prematur lagi, menghilangkan barang bukti. Ya itu kalau dalam pidana Ya, itu membuat keterangan palsu ya. dan menghilangkan. Mereka tidak bilang bunuh diri, tapi mereka tidak setuju itu peristiwa pidana. Betul. Menurut Bapak? Peristiwa pidana. Oh, Peristiwa jadi pendapat berdua ini salah. Kan iya salah. Saya berani tegas saya katakan salah. Karena Ini Kompolnas loh. saya tidak peduli. Oh, baru keren itu namanya. Itu namanya pengacara Prabowo baru begitu. Abi baik, gimana? Dengan data yang begitu sedikit memutuskan bahwa itu bunuh diri juga bukan berarti saya tidak setuju kalau itu dilakukan bunuh diri ya kesimpulan tersebut, tetapi terlalu janggal, terlalu sedikit data yang ada kemudian berani menyimpulkan hal itu bunuh diri, sementara jelas-jelas banyak hal yang tidak terungkap. Contohnya sekarang waktu dia ada di rooftop katanya itu memarahi di situ kata beliau. Ya. Gimana caranya dia cuma naik sebentar dikit jatuh? Kalau ada memar-memar di sini semua orang gigit nyamuk aja kita begini kok kesenggol dia kita. Dan ini di berbagai nggak ada bagian. kegiatan di situ, nggak ada Ya. kegiatan di situ. Kemudian saat dia turun mau pulang pasti ada CCTV di lobinya Kemenlu untuk ngasih lihat bahwa dia berjalan pulang, tidak ada di situ. Kemudian dia saat berjalan pulang masuk ke dalam kosannya tidak ada data tersebut. Saat dia kemudian beli sesuatu, dari mana dia beli silakban di situ? Apakah sudah dilihat ada di data online? Tidak ada data itu. Apakah dia waktu belanja ke toko untuk beli itu tips nggak ada. Nah, dengan tidak adanya data-data ini, sementara kemudian skenario-nya langsung dibikin untuk bunuh diri, seakan-akan jadi kepolisian jadi ingin hanya menuntaskan kasus, bukan mengungkapkan. Agar case close begitu. Bukan, saya bilang di situ maunya bukan dibilang agar case close. Jadi kalau saya nggak melihat itu satu ada case close kan bisa di-open lagi. Tetapi kejanggalan dan minimnya data secara digital tidak terbukti hal yang seperti itu kok langsung bisa Intinya Bapak juga tidak setuju terlalu cepat membuat keputusan itu. Iya. Sekarang ke Pak kriminolog. Kalau itu kalau sudah ada bukti medis seperti ini, forensik seperti ini, emang itu ditiadakan aja, nggak usah diindahkan. Bukan begitu Bang, tapi ada tidaknya unsur pidana tersebut, maka kita akan melihat apakah memang korban ini ada opposite terhadap pelakunya. Ya, bukan. Entar dulu. Sebelum siapa pelakunya, dengan adanya bukti medis banyak lebam, luka segala macam, apakah itu bunuh diri? Indikasinya saya katakan bahwa memang belum ada unsur pidana, sebagaimana kemudian dari Polda Metro. Ya. Dengan kata lain, apa yang kemudian melekat pada korban atau kemudian dalam ini ada amal atribusi apapun itu adalah sebab yang memang dalam tanda kutip bisa jadi disebabkan karena aktivitas yang dilakukan almarhum. Aktivitas yang dilakukan oleh marhum menyebabkan banyak luka di dalam tubuhnya, begitu? Betul. Yang benar dia kan diplomat, orang pintar. Oke Pak Kompolnas. Pak Kompolnas, Bapak itu ditunggu oleh masyarakat karena Bapak itu adalah termasuk jabatan terhormat. Bapak udah diserang habis sama 2 orang. Pembelaan Bapak gimana? Terima kasih untuk Bang Nikolai. Saya menghormati pendapat Abang, tapi dengan segala hormat Bang. Jadi hasil otopsi belum disampaikan secara keseluruhan tadi. Saya ulangi lagi, mohon izin Bang. Langsung di debat ya kalau ada ya. Jadi pertama almarhum itu kekurangan oksigen, yang kedua tidak ada toksikologi, tidak ditemukan alkohol, termasuk narkotika. Kemudian dari hasil forensik tidak ditemukan DNA orang lain dan fingerprint orang lain kecuali dari si almarhum, dan memang ditemukan kandungan paracetamol sama CTM itu hasil otopsi. Nah kemudian masalah waktu Bang, mohon maaf Bang Nikolai, tadi Abang menyebutkan ada 22.15 disapa dengan penjaga kosan. Nah itu
itu adalah penjelasan daripada Kapolsek pada waktu pertama kali. Kapolsek Menteng. Kapolsek Menteng, betul. Setelah memeriksa penjaga. Betul. Nah, 2309 itu adalah hasil daripada CCTV. Mohon maaf Bang, dengan segala hormat. Kemudian untuk Bang Abimanyu, Nggak, mengenai itu dulu, Bapak belum jawab mengenai hasil forensik medis. Saya mau bantah dulu, Pak. Dalam hasil medis itu dijelaskan secara lengkap. Saya ikuti. Kesimpulannya, gangguan pertukaran oksigen pada saluran napas atas yang menyebabkan kematian. betul Bang? Itu kesimpulan. Betul. Itu hasilnya. Berarti ada kekurangan oksigen dari bagian atas. Betul. Berarti di backup dulu. Baru skala lemas, masuk di plastik, dililit. Tidak mungkin seseorang mau bunuh diri melilit anunya sendiri, pakai plastik lagi. Itu dari mana, Pak? Ya. Sepanjang sejarah ilmu hukum dan sepanjang sejarah kriminologi ya, dari S1 sampai S3 tidak pernah menemukan bunuh diri seperti itu. Dari mana? Silakan. Ya, betul itu yang disampaikan oleh Silakan. dari RCM ya. Hasil pertukaran oksigen itu menyebabkan kematian. Nah, kemudian saya izin ke Bang Nabi. Dan satu, tidak ditemukan penyakit pada organ tubuh almarhum. Betul. Ini hasil forensik, tidak ditemukan penyakit. Betul. Tadi Bapak bilang katanya ada paracetamol, apa segala kandungan dan sebagainya. Nah, Nah ini tidak ditemukan penyakit. Artinya ditemukan itu nggak ada kaitannya dengan kematian. Ya nggak ada kaitannya, Pak. itu yang disebutkan dari hasil Forensik. otopsi Bang yang disampaikan oleh Pak Dirkrimpom Pak Pira. Nah, itu yang disampaikan. Bukan, itu disampaikan oleh dokter forensik dari RSTM. Coba dibuka lagi. Betul Bang, tapi itu disampaikan oleh Pak Pira demikian Bang. Betul, itu kan dikutip oleh Dirkrimpom. Benar. Ya kan, hasil dari forensik RSTM. Ya kan. Nah kalau dengan kejadian hasil dari forensik ini, Oke, to the point aja. Jawaban Kapolda kita sudah habis waktu. Silakan Pak. Terakhir, tetap Anda mengatakan bahwa setuju dengan putusan Polda bahwa itu bukan aspek dana langsung. Satu lagi untuk Bang Abimanyu. Ini udah mau habis. Oke, Bang Abimanyu sudah. Jadi waktu di rooftop itu kan waktunya 1 jam 26 menit dan dia CCTV itu kan spot-spot aja Bang. Jadi dia sudah mencoba di dinding yang sebelah sana sama dinding sebelah sini. Kemudian lakban itu sudah beliau beli almarhum beli pada waktu Juni kemarin di Jogja Bang. Karena persiapan untuk dia packing kalau seandainya jadi posting itu yang bisa didapatkan dari keterangan. Oke, apa boleh buat? Waktu sudah selesai. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Dan masih ada pro dan kontra sampai hari ini terhadap apakah memang benar bahwa almarhum itu meninggal bukan karena bunuh diri atau bukan karena peristiwa pidana, karena memang banyak kejanggalan. Mudah-mudahan dengan diskusi seperti ini makin maju bangsa dan negara ini. Silakan Pak, kita boleh foto Pak. Silakan.